Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya Ananda Ibu semuanya. Iya, Ibu. Semangat ya, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu mencek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Oke. Ketua kelas Ibu Betty Hajar. Apakah ada teman-teman Hadir, Bu. hadir hari ini? Hadir, sehat. Ada yang tidak hadir, Ada yang absen. tidak hadir. Ada yang sakit, Bu. Ya, yang sakit kita doakan semoga dia cepat sembuh dan bisa besok bergabung kembali dalam proses belajar kita ya, Ananda semua. Ya, Bu. Amin. Untuk kehadiran, berarti ada berapa orang? 2 orang ya yang nggak hadir hari ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita mulai masuk ke dalam pembelajaran kita, alangkah baiknya mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wabil islamina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga untuk kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dan dilancarkan untuk menerima materi yang akan disampaikan. Amin. Untuk kita pada hari ini kita yaitu tentang dan surat Al-Isra ayat 2 dan surat An-Nur hadis tentang pergaulan bebas dan zina. Anak-anak ibu udah paham nih? Udah mengerti sebelumnya ini pergaulan bebas dan zina. Bagaimana ini anak-anak ibu menanggapi hal yang ini? Sudah tidak tabu lagi ya? Coba orang bagaimana nih pemaparannya? Apa yang pergaulan bebas dan zina? Suara Ibu kurang jelas. Iya, tidak kedengaran, Bu. Maaf Bapak Ibu, gempa di Padang, kami izin sebentar ya. Gempa di Padang, Bu. Ya, sama Bu. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, Ananda semuanya yang hadir pada hari ini ya, tolong bacakan Ananda Nur Hasrat. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Apakah nampak di layarnya, Nanda? Nampak, Bu. Coba. Yang pertama, ya Bu. Pertama, peserta didik dapat menganalisis Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32. Quran Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 2. Dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. 2. Peserta didik dapat membaca dan menghafalkannya dengan tartil. Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32. Quran Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 2. Dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mengenai bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Keempat, peserta didik dapat menerapkan pesan Al-Quran untuk menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama. Oke, Sudah, terima Bu. kasih Ananda sudah
memaparkan tujuan pembelajaran kita. Jadi inilah ya yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita di materi yang akan kita bedah nantinya. Oke, terima kasih Ananda Hasrat. Ini adalah tujuannya. Sekarang boleh kita perhatikan dulu dalam materi pergaulan bebas dan zina ini ada nih, ada. Coba Ananda mengaplikasikan ayat ini. Nih, kalau larangan perbuatan zina ini banyak ya dalam RKUHP, ada undang-undang yang menerangkan bagaimana hukuman, bagaimana ancaman terhadap orang yang melakukan perbuatan Zina. setelah itu, apalagi kalau di daerah Aceh, ini kalau kita lihat di media sosial yang kita baca di koran atau artikel, banyak ya yang kita lihat ada yang melakukan hukum cambuk. Itu di Aceh berlaku ya, anak ibu semuanya. Oke, ini kan yang kita lihat di layar ini adalah yang ada di media-media sosial yang kita integrasikan, kita lihat di televisi, di Facebook misalnya, atau di YouTube. Nah, ini ya, Nanda sekalian. Nanti akan kita bahas lagi lebih mendalam. Oke, lanjut. Ini peta konsepnya yang akan kita pelajari. Bisa Ananda Liarni melihat bagaimana peta konsep untuk pembelajaran kita pada hari ini? Bisa, Bu. Oke, apa yang itu yang pertama? Oh, surat Al-Isra ayat 17, Bu. Surat Al-Isra Ayat yang ke-17, ayatnya Surat ayat ke-17 ayat 32. ayat 32. Kasih Ananda, di sini peta konsep yang akan kita nilai itu yang pertama nanti ada surat Al-Isra ayat 32, surat An-Nur, ya hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina, dan bagaimana sikap kita dalam menjauhi pergaulan bebas dan zina ini. Oke, Ananda semuanya, kita masuk ya. Ini yang pertama kita akan membahas nanti tajwid ya, hukum tajwidnya. Hukum tajwid yang dari surat Al-Isra ayat 32. Oke, nih kita lihat bagaimana. Oke, untuk ayatnya, ini yang Ananda Ibu yang hadir hari ini, tolong Ananda Zulkarimin, tolong dibacakan apa bunyi dari surat Al-Isra ayat 32 ini. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشا وساء سبيلا. Sadaqallahul azim. Terjemahnya juga, Bu. Iya, Pak. Iya, Nak. Terjemahannya Apa yang Ananda. dikatakan Allah dalam surah Al-Isra ayat 32, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Anda sudah membacakan ayat surat Al-Isra ayat 32. Di sini bisa dilihat ya, nanti ayat ini harus dihafal. Bisa dihafal masing-masing kita? Insya Allah, Bisa, Bu. Ibu. Bisa, Bu. Karena untuk penilaian kita nanti, kita wajib menghafal satu dari ayat yang sudah kita bahas ini. Oke, itulah materinya ya. Bu. Larangan perbuatan zina sudah diterangkan dalam surat Al-Isra. Sekarang coba kita lihat hukum tajwidnya bagaimana. Bisa Ananda lihat ini sudah Ibu kasih warna semuanya. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna ungu. Nah, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini yang misalnya yang di berwarna hijau itu apa? Yang di sana tulis Ananda Sri Wahyuni. Oke, Ananda. Kita ganti Ananda Swetri yang berwarna hijau yang Ibu lingkari ini. Apa bacaannya di sana? Itu adalah ya, Bu. Mat wajib mutasyil, Bu. Ini ya, yang inna. Ya, itu ya. Ya, Guna Oh, ya. Oke, itu yang untuk hukum tajwidnya. Jadi bisa kita lihat bersama-sama nanti ya Ananda supaya
Jadi ada di sini ada idgham bigunnah, ada mat, ada matabi'i, gunnah dan qalqalahnya ada di sini. Ini di tulisan ayatnya sudah juga dikasih warna masing-masing. Bisa kita pahami nanti bersama ya. Iya, Bu. Oke. Ada yang mau Ananda tanyakan terkait dengan hukum tajwid? Kalau enggak, kita lanjut dulu. Bu. Nih, yang pertama, tafsiran lah ya. Tafsir ringkas Latsna penafsir Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Islam. Ini saya minta kepada Ananda Widiandi untuk membacakan bagaimana penjelasan dari surat Al-Isra ini. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bu. Ananda Wedi bisa? Kita tolong dibacakan, Nak. Bisa, Bu. Ya, tolong dibacakan bagaimana penafsir dari pembahasan kita pada siang hari ini tentang materi menjauhi perbuatan zina ini. Zina ini Ibu ya, jadi pembahasan kita itu tafsirnya itu dari Mushaf Al-Quran Kementerian Agama ya Bu, surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan perbuatan yang dapat merangsang atau menyerumuskan kepada perbuatan yang zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan, dan suatu jalan yang buruk yang menyebabkan pelakunya disiksa dalam neraka. Jadi zina ini tidak boleh Bu ya. Ya, tidak boleh. Ya. Baik, terima kasih Anda. Jadi ini yang harus kita ketahui, tidak satu-satu larangan yang harus kita memang wajib kita menjauhi perbuatan zina ini ya. Nah ini penjelasan lagi. Ada 3 sifat dari perbuatan zina. Yang pertama itu fahisyah. Fahisyah itu apa? Perbuatan yang sangat keji atau sangat rendah. Ya bisa ya Nak ya. Ada 3. Yang kedua sa'asabila. Yang ini seburuk-buruknya jalan atau cara. Ini pengertian tinggalan dari ayat. Yaitu ada maktan, perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi ini penjelasan dari surat Al-Isra 32. Ini menurut Profesor Dr. Wahda Zuhaili atau Tafsir Al-Munir. Kita ambil materi di sini. Nah, ini 3 sifat dari zina. Selanjutnya, nanti ada lagi penjelasan dari Hamka. Apa itu? Kalau kita lihat bagaimana sih atau apa sih pengertian zina itu gitu. Zina itu apa gitu. Boleh siapa yang bisa membacakan ini? Ini pengertian dari Menti, Bu. Oke, Benti, silakan. Ananda, bacakan dulu. Ya, Apa? makasih ya, Bu. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, zina adalah segala bentuk hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum. Jangan dekati zina, maksudnya adalah larangan melakukan segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa pada zina. Ya, Bu. Terima kasih, Ananda. Nah, itu ya pengertian zina. Menurut Hamka adalah segala bentuk hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum. Jadi itu kalau dia kayak kalau sekarang kan banyak zamannya apa Nak Ananda ada perselingkuhan itu termasuk dalam kategori zina ya Ananda semuanya. Kita banyak melihat kan di media sosial atau di sinetron atau kalau drakor, kira Ananda yang suka menonton drakor ini paling banyak. Iya, Bu. Iya, Bu, suka menonton Saya drakor. suka, Bu. Nah, itu jangan ditonton boleh, cuman jangan ditiru ya Ananda. Iya, Ibu. Nah, ini kita lihat juga ada contoh yang sudah Ibu cantumkan. Perilaku mendekati zina itu apa saja? Nah, yang pertama, kita harus menjauhi minum-minuman yang memabukkan. Berarti itu nanti juga bisa membawa kita ke perbuatan zina. Ya. Yang kedua, apa itu Ananda? Menggenakan pakaian yang menimbulkan syahwat. Oke. Mengenakan pakaian yang menimbulkan syahwat. Yang ketiga, Ananda. Menari dan berpelukan dengan yang bukan mahram. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat. Bepergian Ayana jauh baca bagi dulu perempuan yang yang tanpa keempat. mahram. Oke. Baik Ananda.
Ananda Titin, nanti kita lanjutkan lagi ini. Oke, nih isi Iya, Bu. kandungannya. Dalam surat Al-Isra 32 itu ada berapa kandungan yang terdapat di dalamnya? Ada 6 Enam di nih, sini. Bu, enam. Ada Ayo, 6, Bu. ada yang bisa mau membacakan? Ayo, angkat Saya, tangan. Siapa? Ibu, saya. Oke, Ahyana, silakan bacakan Ananda. Ada 6 isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 32. Oke, silakan. Yang pertama, Yang pertama adalah petunjuk untuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. Yang kedua, laki-laki dan perempuan harus memilih berintegrasi. Tiga, larangan mendekati zina apalagi melaksanakan. Empat, setiap larangan Allah mengandung, nggak nampak saya, Ibu. Kelima, pergaulan bebas dapat mendatangkan dosa besar. 6, setiap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus direnungkan menjadi pembelajaran dan diterapkan. terima kasih Ananda. Itu penjelasannya sangat jelas sekali ya. Bagaimana dengan Ananda yang lain? Bisa ini dilihat dan dipahami bersama? Bisa, Bu. Surah Al-Isra ini. Oke, kita lanjut ya. Ini perilakunya lagi ya. Ini ada beberapa gambar yang saya tampilkan di sini sebagai mempercantik ya Ananda semua. Nih, bagaimana perilaku yang mencerminkannya? Yang pertama itu kita harus membatasi pandangan terhadap lawan Lawan jenis, Ibu. Nah, yang kedua, mengurangi intensitas pergaulan dengan lawan jenis. Yang ketiga, berpegang teguh pada norma agama ketika bergaul dengan lawan jenis. Yang keempat, menghindari jenis tontonan yang mengundang syahwat. Oke, ini perilaku yang harus wajib kita hindari ya, Ananda semua. Nah, di sini tadi yang hukum tajwid yang sudah kita jelaskan ya. Hukum tajwidnya sudah kita jelaskan. Terus penjelasan ayat. Kita bahas itu tentang surat Al-Isra ayat 32-nya. Sebelum Ananda kita masuk ke yang surat An-Nur ini, apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan apa itu zina menurut pengertian dan pemahaman Ananda masing-masing? Boleh satu orang, silakan angkat tangan dan dikasihkan pemahaman Anda terhadap yang barusan kita bahas. Kalau menurut pendapat Anda masing-masing. Kurang keras, Bu. Suaranya kurang keras ya? Iya, Bu. Iya, nggak Dengaran jelas, ke Bu. belakang. Oke, baik. Diulang lagi. Sekarang Ya, apakah Bu. sudah jelas? Ya udah, Bu. Udah, Bu. Sekarang Ibu Guru minta Ananda memberikan sedikit ulasan bagaimana menurut pandangan Ananda tentang zina ini. Mulai dari pengertiannya bagaimana dan bagaimana cara kita menghindari. Ayo, siapa yang bisa? Coba angkat tangannya dan langsung berikan jawabannya. Ayo, Ananda, ada yang bisa? Oke, Ananda Yan Junet bisa? Paparkan, ya silakan Ananda. Mic-nya dihidupkan dulu. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ya, Menurut saya kayak gini, Bu, zina itu merupakan Pak. Hilang ya, Pak Ananda Junetnya hilang. Ah, Ada? halo. Halo? Silakan Ananda untuk memberikan pemahaman atau menurut pendapatnya apa itu pengertian dari zina. Aduh, Ananda yang Junet hilang ini ternyata. Mungkin jaringan ya. Boleh dibantu teman yang lain. Ananda Zulkarimin boleh dibantu ini untuk teman kita yang terlempar kayaknya ini. Mic-nya dibuka dulu. Ya, terima kasih. Ini apa Bu? Definisi zina Bu? Ya.
Menurut pandangan Atau kita, bagaimana macam-macam ini? zina, Bu. Ya tadi ya Bu, ini saya akan mencoba Bu ya. Eh, Walaupun tidak lengkap, tidak sempurna, nanti teman-teman yang lain akan jalan menambah ya Bu ya. Ya, Kalau saya melihat dari sudut pandang berbagai macam zina itu Bu, ada zina hati, zina mata, zina kaki. Nah, pokoknya seluruh tubuh kita ini, nah, ini yang saya ada terima dari guru saya di surau Bu. Waktu di surau, nah ya Bu ya. Jadi kalau mungkin saya nggak tepat menjawabnya, jadi kalau penjelasan dari guru mungkin saya kurang menyimak Bu di surau. Nah, jadi nah itu macam-macam zina yang masih tersimpan dalam otak saya Bu. Nah, jadi di bilangnya ada zina hati, zina mata, kaki, segala macam. Nah, itu akan bisa menimbulkan zina katanya. Nah, jadi mungkin kalau Pak, kalau si teman saya tuh Wedi Pak, Bu, tuh mungkin dia dulu kemarin dia lebih menceritakan lebih lengkap masalah zina tuh, Bu. ya. Nah, ya mungkin itu penjelasan saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum Ananda, jawabannya warahmatullahi sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali. Memang nanti pembagian-pembagian dari zina ini akan kita bahas. Mulai ada nanti zina hati, zina mata, zina perbuatan, ada perasaan. Itu sekarang kan kita masih membahas tentang pengertiannya saja dulu. Sampai dengan nanti berdasarkan ayat yang tertera. Jadi nanti surat An-Nur pun juga sama ya. Ananda semua nanti ada, kita juga akan membacanya bersama-sama. Dan ini Ananda wajib juga menghafal ayatnya, nanti bisa dihafal bersama ini ayat dan terjemahannya. Bisa, Ibu. Karena ini akan kita masukkan ke dalam nilai praktek ya. Iya. Hafalan ayat. Oke, begitu juga nanti ada hukum tajwid. Hukum tajwidnya sudah dengan ayat yang pertama. Setelah ini ada penjelasan tentang surat An-Nur tersebut. Ini penjelasan dari para pakarnya juga sudah ada saya cantumkan, dan nanti bisa kita sama-sama melihat dan mencatat kembali di catatan kita masing-masing ya Ananda. Oke, nih kita lanjutlah. Ini hadisnya. Hadis sama perilaku yang mencerminkan tentang larangan pergaulan bebas dan zina itu juga hampir sama dengan surat Al-Isra tadi. Ini bagaimana cara kita menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, bagaimana manfaat dari menjauhi. Yang kedua, bagaimana cara menjauhi. Kalau kita lihat ini, coba satu orang dulu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ini kan materi ini kan nggak asing lagi. Sudah bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana sih manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina ini? Apa manfaatnya? Ayo Ananda, coba satu orang dibacakan. Sudah Ibu tampilkan di depan ini. Manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Ananda, Saya, Bu, baca. boleh, silakan Ananda dibacakan apa yang sudah tertera di layar. Yes. Manfaat menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama, mendapat keridaan Allah. Yang kedua, terhindar dari kehamilan di luar nikah. Yang ketiga, terhindar dari potensi terjangkit penyakit kelamin. Yang keempat, harga diri dan kehormatan terjaga. Yang kelima, keturunan terjaga dari ketidakjelasan nasab. Yang terakhir, memiliki masa depan yang cerah. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ananda sudah memaparkan dengan jelas ya. Ini manfaat dari kita menjauhi pergaulan bebas dan zina. Oke, yang lain bisa dilihat dan dipahami Ananda? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana cara menjauhi pergaulan bebas dan zina ini? Oke, ini ada 7 yang tercantum yang ditentukan. Ada yang bisa membacakan? Atau kita bacakan bersama? Saya, Bu. Oke, silakan Ananda dibacakan. Ada cara menjauhi pergaulan bebas dan zina.
Cara menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pertama, satu, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan aktivitas bermanfaat. Ketiga, menghindari pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan zina. Yang keempat, membaca banyak referensi tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Kelima, mengenakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang keenam, memilih teman bergaul yang baik. Ketujuh, menghindari tempat-tempat maksiat. Terima kasih Ananta Ermialis sudah menjelaskan Ya. bagaimana cara kita menjauhi pergaulan bebas dan zina. Mungkin untuk hari ini materi yang akan kita sampaikan sampai di sini dulu. Sekarang Ananda ada yang bisa menambahkan atau yang mau menambahkan atau mengkritiknya juga boleh. Di sini kita saling terbuka saja karena materi pelajaran kita ini kan sudah banyak ya dalam kehidupan nyata yang kita lihat, yang kita pakai bagaimana yang kita tonton juga ada. Ada yang mau menambahkan? Oke, kalau memang tidak ada, Ananda yang bisa yang menambahkan nanti inilah kita akan menyusun kerja dalam bentuk kelompok ya Ananda. Nanti akan ada video yang akan Ibu tampilkan di depan. Nanti masing-masing Ananda bentuk kelompoknya dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Bisa? Bisa, Bu. Kelompok nanti akan diberikan tugas menonton video dan di sana Ananda akan bekerja berdiskusi melihat apa yang ada di dalam video, bagaimana menurut Anda dan pendapat Anda nanti akan kita presentasikan di depan kelas. Bisa Ananda? Insya Allah, Bu. Jadi Bisa, Bu. materi kita dengan berdiskusi kelompok. Mungkin untuk materi hari ini inilah materi yang wajib kita pahami, yang harus kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita mendekati pergaulan bebas dan zina ini. Oke Ananda, mungkin itu saja materi yang kita sampaikan untuk minggu depan. Hasil yang diskusi yang akan kita buat nanti, yang sudah kita selesaikan nanti, akan kita presentasikan di minggu depan. Dan mohon semua Ananda mempersiapkan dirinya masing-masing. Demikian mungkin presentasi penjabaran materi yang Ibu berikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rami. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan yang ketiga lagi ya. Siapa yang ketiga? Benti Hajar, Pak. Oke. Sudah ada Bu Benti? Oke. Hadir, Pak. Oke. Baik, Bu Benti. Namun sebelumnya tetap suaranya dipastikan Ibu ya. Bu Rami agak kecil Oke. suaranya. Ya, Bu Rami agak kecil. Kalau Bu Benti sudah oke suaranya. Iya. Oke. Baik, silakan Bu Benti. Oke, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.